Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bongklah. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, pada konten kali ini teman-teman saya ini mengupdate teman-teman ya, membuat bonsai kelapa minion 6 bulan lalu kontennya teman-teman. Dan saat itu teman-teman bahan bonsai kelapa ini baru saya pasang batok teman-teman ya, dan batok minion karena sudah 6 bulan batok ini busuk teman-teman ya, lalu saya melepasnya untuk menyelamatkannya, dan ini sudah kurang lebih 1 tahun pasca pembusukan batok teman-teman ya. Namun alhamdulillah masih hidup teman-teman. Namun anehnya teman-teman, ini juga bahan bonsai kelapa saya kembali berdaun full pemula teman-teman ya. Pada 6 bulan lalu terlihat jelas teman-teman ya, ada beberapa bagian daun tua yang sudah belajar pecah daun teman-teman ya, dan sekarang sudah kembali lagi full berdaun terpaut teman-teman ya, berdaun tunas kelapa. Dan ini masih tersisa teman-teman, ini ada satu daun rusak juga teman-teman, namun ini masih ada belajar pecah daunnya teman-teman ya, meskipun ini daun sudah rusak. Terlihat teman-teman ya, ini zoomkan deh, ini terlihat teman-teman, jika ini dirobek teman-teman, ini tidak ada renggangan antara lidi satu dan lidi lain, ini rapat teman-teman ya. Dan ini tepian daun ini mengering teman-teman ya, ini terlihat teman-teman ya, terlihat jelas ini sudah belajar pecah daun teman-teman ya. Dan namun setelah pertumbuhannya teman-teman, meskipun bahan ini masih tetap hidup, namun dia kembali berdaun pemula teman-teman ya. Ini sudah bisa kita pruning teman-teman, karena ini pernah tersenggol teman-teman ya, dan ini sudah ingin lepas sendiri teman-teman. Untuk itu kita pruning saja teman-teman. Dan ini pun bonggol sudah mulai berbelok teman-teman ya, karena kita memprogramnya memang aslinya menungging nih teman-teman ya. Dan inilah teman-teman keanehannya. Ini terlihat teman-teman, pada daun yang lebih muda ini hanya tersisa 1, 2, 3 teman-teman ya, 3 daun yang masih belajar pecah daun teman-teman. Ini terlihat teman-teman ya, meskipun di bawahnya belum masih terpaut, tidak ada saya robek teman-teman, namun di tengah dia sudah belajar pecah daun, di atas belum juga teman-teman ya. Dan ini pada daun berikutnya ya, ini teman-teman, ini bukan ini terlihat teman-teman ya, ini robek karena saya perawatan teman-teman. Terlihat tepian daun ini mengering teman-teman ya, terlihat jelas ini memang robek karena dalam perawatan teman. Di daun ini dia sudah kembali full berdaun tunas kelapa teman ya, dan daun selanjutnya ini juga kembali full daun tunas kelapa, dan seterusnya teman-teman hingga sekarang teman-teman. Ini daun yang terbarunya bisa kita lihat teman-teman ya, apakah dia masih full berdaun tunas kelapa atau kembali belajar pecah daun. Untuk itu kita tetap merawatnya teman-teman. Dan alhamdulillah ini teman-teman, akar, meskipun kita memprogram akar panjang, namun tak semudah yang dikira teman-teman ya, memprogram akar panjang ini sebenarnya jika kita expose, jika saya ingin mengekspos dan membuat konten akar panjang ini sudah bisa teman-teman ya. Namun untuk kedepannya saya tak akan bisa kembali lagi mengupdate-nya teman-teman ya, jika ini sudah saya expose total teman-teman. Dan inilah perkembangannya teman-teman ya. Ini juga bekas media air teman-teman, saya memprogram di media air, meskipun di dalam media air juga sudah saya berikan nutrisi teman-teman ya, dengan sabut kelapa. Namun untuk menjaga keseimbangnya teman-teman, terlihat ini pelepah yang muda ini sudah hampir sama tinggi teman-teman dengan pelepah yang sebelumnya. Jika kita ingin mengeloskan ini tak perlu kita sayat teman-teman, namun untuk menjaga pertumbuhannya teman-teman, ini awalnya sudah cukup kerdil teman-teman ya, dan saya menambah sedikit ukurannya agar sedikit membesar. Dan ini sepertinya sudah cukup ideal teman-teman ya ukurannya. Oke teman-teman, kita sayat teman-teman, kita ambil sisi sebelahnya teman, untuk menjaga keseimbangan pelepah bonsai kelapa ini teman-teman ya. Meskipun terjadi keanehan teman-teman, ada komentar teman pada konten saya sebelumnya, rekan kita Harapan Channel berkomentar, awet mudahnya Mas ya. Sepertinya betul teman-teman, ini awet bonsai kelapa, awet muda teman-teman ya. Bonsai kelapa yang sudah semakin tua itu harusnya dia belajar full pecah daun teman-teman ya, untuk full pecah daun seperti bagaimana pohon kelapa pada umumnya teman-teman. Namun ini
Setelah dia belajar pecah daun, namun terjadi masalah, dia kembali lagi berdaun tunas teman-teman ya. Nah, inilah bonsai kelapa awet muda teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sedikit lagi rapikan nih teman-teman. Ini jika tidak disayat teman-teman, pelepah yang terbaru ini akan semakin meninggi teman-teman ya. Meskipun ini sudah tidak normal lagi teman-teman, namun tetap mesti kita jaga ukurannya teman-teman ya. Namun untuk apakah dia akan kembali belajar pecah daun pada daun terbarunya, itu kita lihat saja perkembangannya teman-teman ya. Sedikit kita urut teman-teman agar daun termuda ini lebih cepat kembangnya. Dan kita berharap teman-teman ya, semoga saja ini kembali belajar untuk pecah daun teman-teman. Sedikit kita tarik tepen ini teman-teman ya, agar lebih cepat mengembangnya. Ini sepertinya kita ikat, bisa kita ikat teman-teman ya. Namun ini teman-teman akar belum akan saya buka teman-teman ya, akar belum akan saya lihat teman-teman, karena saya masih fokus menyuburkannya teman-teman. Seperti pada bahan berikut ini teman-teman, kelapa wulung saya teman-teman. Ini beberapa waktu lalu juga saya buat ke konten teman-teman ya, tentang sang senior spesialis tunas kelapa. Ini dia teman-teman. Dan ini maaf tidak saya buatkan penggroundnya teman-teman ya, pasca itu ada pembusukan akar lalu saya memotong, dan ini sudah saya ground kembali teman-teman ya, kurang lebih 1 bulan. Dan ini sudah terlihat teman-teman drastis pertumbuhannya teman-teman ya. Pucuk terbarunya sudah langsung tumbuh teman-teman, dan daun terbarunya pun sudah akan mulai menongol. Ini sepertinya sudah sedikit terlambat jika kita tidak menyayat sekarang teman-teman ya. Jika ini tidak disayat, ini sudah akan terlambat, daun terbarunya akan segera meninggi teman-teman. Dan ini teman-teman, saya terlalu cepat membuka ikatannya teman-teman. Terlihat ini sedikit bengkok teman-teman ya. Tunas terbarunya ini sedikit bengkok karena saya terlambat terlalu cepat melepas ikatannya teman-teman. Terlihat teman-teman ya, bengkok karena terlalu cepat melepas ikatan teman-teman. Dan ini sudah bisa kita sayat teman-teman, kita rapikan pelepah tuanya ini. Dan beberapa daun rusak ini juga sepertinya sudah bisa kita pruning teman. Tidak bisa dipaksa teman, kita potong saja di bawahnya ini teman-teman. Ini sudah mesti kita habiskan nih teman-teman ya. Pelan saja teman-teman. Ini karena daun sudah lumayan rame teman-teman. Ini sudah sedikit susah menyayatnya teman-teman. Nah, ini sudah bisa kita cabut teman-teman ya. Nah, ini kita rapikan teman-teman. Oke teman-teman, sini. Nah, ini masih ada teman-teman. Cukup teman-teman ya, ini pelapis termuda ini harus segera kita buang teman-teman, karena jika tidak dibuang nih teman-teman, ini akan pelepah sudah akan terlalu meninggi teman-teman. Kita berikan tepiannya, goresannya teman-teman, hati-hati teman-teman, jangan terlalu menggores teman-teman, agar tak mencederai pelepah yang terdalamnya teman-teman ya. Nah, meskipun dia pertumbuhannya cepat teman-teman, namun sedikit kurus teman-teman. Semoga dengan kita menggoreng ini teman-teman, bahan ini akan subur kembali teman-teman ya, dan segera cepat pecah daunnya teman-teman. Ini kita bertahap teman-teman, karena ini masih terlalu lembek ini. Nah, masih terlalu lembek, agar tak banyak dimakan hama. Kita bertahap teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung durasi teman-teman, ini sebenarnya akan kembali saya oleskan dengan bawang merah teman-teman, agar merangsang pertumbuhan akarnya. Namun berhubung durasi teman-teman, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.